Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera anak-anak kami sekalian. Saya tidak lupa dan tidak bosan mengajak kita semua agar tetap ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, abadilah pekerjaan kali ini, ya, kegiatan belajar pagi ini dengan melantunkan niat dan doa. Semoga apa yang kita lakukan pada pagi hari ini berhasil dengan kebaikan dan Allah menghindarkan kita dari segala pengaruh-pengaruh negatif setan. Ingat, anak kami sekalian, setan itu mengajak manusia kepada kejelekan. Misalnya mulut, kalau mulut kita selalu mengatakan hal-hal yang jelek, ingat bahwa itu ajakan setan. Kalau di dalam otak kita ada kebencian, ingat kebencian itu adalah setan. Ya, mudah-mudahan dengan niat dan doa, hal-hal negatif yang saya sebutkan tadi akan terhindar dari kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Anak-anak kami sekalian, hari ini kita bertemu dalam pertemuan ke-10 bidang studi bahasa Indonesia untuk kelas 12 TKM. Nah, di pertemuan yang ke-9, ke-8 dan ke-9 saya sudah membicarakan tentang teks editorial dan opini serta fakta. Anak kami sekalian, hari ini saya kembali mengajak kita semua untuk membicarakan teks editorial. Teks editorial adalah teks yang merupakan ciri khas sebuah surat kabar atau majalah. Ada ciri khasnya di sana. Kemudian teks editorial adalah berita-berita yang besar, berita-berita yang hangat, berita-berita yang bermuatan berita yang sangat luar biasa. Oleh karena itu perlulah dikemas dengan bahasa yang sangat mudah dipahami. Nah, oleh karena itu anak kami sekalian, pertemuan kita kali ini membahas menganalisis kaidah kebahasaan teks editorial. Jadi kembali kita membicarakan teks editorial yang berhubungan dengan penggunaan bahasanya. Kaidah kebahasaan teks editorial tergolong ke dalam kaidah kebahasaan yang berciri bahasa jurnalis. Berikut ini ciri-ciri dari bahasa jurnalistik teks editorial. Yang pertama, penggunaan kalimat retoris. Masih ingat kan anak kami sekalian? Kalimat retoris. Ingat, ada kalimat tanya. Ada kalimat tanya. Maka kalimat retoris ini termasuk ke dalam kalimat tanya. Kalimat retoris adalah kalimat pertanyaan yang tidak ditujukan untuk menjawabkan jawabannya. Pertanyaan-pertanyaan tersebut dimaksudkan agar pembaca merenungkan masalah yang dipertanyakan tersebut sehingga tergugah untuk membuat sesuatu atau minimal merubah pandangan terhadap isu yang dibahas. Jadi dengan kalimat retoris sebenarnya mengajak pembaca untuk lebih mempertajam pemikiran, bukan untuk mencari, memberikan, atau memberikan jawaban. Kalimat retoris. Yang kedua, menggunakan kata-kata populer. Anak kami sekalian, ada kamus umum, kemudian ada kamus-kamus khusus, ada pula kamus populer. Kamus populer ini biasanya berisi dari kata-kata yang disadut dari bahasa asing. Ada itu anak kami sekalian diperjualbelikan yang namanya kamus populer. Kamus populer, tujuannya agar pembaca tetap merasa rileks meskipun membaca masalah yang serius, dipengaruhi dengan tanggapan yang kritis. Dalam teks kado tahun baru 2014 dari Pertamina, contoh kata-kata populer adalah
terkaget-kaget, pencitraan, ya, menengarai. Ini salah satu contoh-contoh kata-kata yang terdapat di dalam kamus-kamus populer. Ya. Nah, ini yang dekat sekali dengan penggunaan bahasa Indonesia. Sebenarnya pada prinsipnya kamus populer ini lebih dekat kepada penggunaan bahasa-bahasa asing. Kemudian yang ketiga, menggunakan kata ganti penunjuk yang merujuk pada waktu, tempat, peristiwa, atau hal lain yang menjadi fokus ulasan. Misalnya, sungguh kenaikan harga itu merupakan kado yang tidak simpatik, tidak bijak, dan tidak logis. Ya, nah tadi ingat menggunakan kata ganti penunjuk. Sekali lagi saya bacakan contohnya, kalimat yang menggunakan kata ganti penunjuk, waktu, tempat, peristiwa, atau hal lain yang menjadi fokus ulasan. Contohnya, sungguh kenaikan harga itu merupakan kado yang tidak simpatik, tidak bijak, dan tidak logis. Perhatikan anak kami sekalian penggunaan bahasanya, ya. Nah, sangat menarik sekali. Kemudian yang keempat, banyaknya penggunaan konjungsi kausalitas, seperti penggunaan kata sebab, karena, sebab, oleh karena itu. Hal ini terkait dengan penggunaan sejumlah argumen yang dikemukakan redaktur berkenaan dengan masalah yang dikupas. Contoh, masyarakat sebagai konsumen menjadi terkaget-kaget karena kenaikan tanpa didahului dengan sosialisasi. Sekali lagi ya, tadi yang keempat penggunaan konjungsi, ya, diantaranya penggunaan kata sebab, karena, sebab, oleh karena itu. Contoh kalimatnya, masyarakat sebagai konsumen menjadi terkaget-kaget karena kenaikan tanpa didahului oleh solusi. Anak kami sekalian, itulah penggunaan bahasa yang seharusnya terdapat di dalam editorial atau tajuk rencana. Jadi, teks tajuk rencana atau editorial harus dikemas dengan bahasa-bahasa yang sedikit berbeda dari penggunaan bahasa-bahasa yang lainnya. Karena memang tajuk rencana itu hanya ada pada peristiwa-peristiwa yang besar, peristiwa-peristiwa yang hangat, peristiwa-peristiwa yang menarik perhatian. Ya. Nah, dengan penggunaan bahasa-bahasa seperti yang saya sampaikan di atas, mudah-mudahan ya tajuk rencana atau editorial yang ditampilkan di dalam media massa itu menjadi bacaan yang sangat menarik, ya, dan membuat pola pikir pembaca itu sendiri. Itulah dia anak-anak kami sekalian yang dapat saya jelaskan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan semakin memahami kita apa itu tajuk rencana atau teks editorial. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.